Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 0481166618 dari UPBJJ daerah Jakarta. Kali ini saya akan melakukan tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak. Nah, pada tugas 3 kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah proyek untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut ini. Kemudian buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, yaitu menampilkan atribut atau kolom atau file rank, kemudian name, kemudian simbol dan phrase USD dengan menampilkan layer seperti ini. Jadi ada tombol refresh, kemudian ada range-nya, kemudian ada simbolnya dan namanya, kemudian phrase USD seperti itu. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, pertama-tama untuk membuat sebuah project, kita buat folder dulu. Misal kita folder praktikum 3. Nah, di sini praktikum 3. Dan pastikan terlebih dahulu menginstal Axios, kemudian Ionic sudah terinstall begitu. Nah, setelah itu kita buat file baru yang menampilkan file baru Ionic dengan perintah Ionic star, nama projectnya apa. Nah, saya sudah membuat di sini nama projectnya itu AppRank. Nah, ketika sudah terbuat Ionicnya, maka akan otomatis file-file yang ada di sini akan terbentuk. Nah, pertama-tama kita setting routernya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat routernya dan VL nya sudah saya buat juga, dan saya akan coba jelaskan untuk masing-masing program yang setelah saya buat. Nah, di sini indeks, apa sih indeks ini? Nah, dalam bawaan defaultnya indeks itu terarah ke tampilan blank saja seperti itu, namanya homepage. Nah, di sini untuk membuat yang baru, untuk membuat aplikasi baru, kita buat baru juga di sini. Misal kita namain rankpage.view gitu, seperti itu. Nah, untuk itunya diarahkan ke komponen rankpage. Nah, seperti ini. Jadi dibuat page terbuat page lagi, name, kemudian komponennya. Nah, setelah selesai ini kita buat rankpage. Nah, rankpage sebelumnya di copy dari homepage juga, yang isinya dari sini. Defaultnya saya copy dari sini seperti itu ke folder, ke file yang telah dibuat ini seperti ini. Saya coba jelaskan bagian-bagian program yang saya buat seperti itu. Nah, perlu diketahui struktur dari view ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian template. Nah, ada template, kemudian script logika, yaitu untuk memasukkan logika dan data. Kemudian style, yaitu untuk animasi dan styling seperti itu. Nah, di sini template ada beberapa bagian. Ada header. Nah, ini header termasuk template, yaitu untuk menampilkan judul aplikasi bagian atas. Nah, bagian atas dengan title yang telah ditentukan, misalkan AppRank Crypto. Nah, ini titlenya seperti ini atau judulnya AppRank Crypto.
Nah, setelah itu header sampai sini. Kalau headernya besar kecil saat scroll nih, ini termasuk header sampai sini. Selanjutnya yang termasuk template yaitu refresh. Nah, di sini fill refresh. Konten areanya misal kita buat dark content. Nah, untuk foto refresh yaitu untuk buat swipe ke bawah untuk refresh. Nah, di sini dibuatkan refresher, yaitu pengguna bisa masuk ke layar bawah untuk melakukan refresh data dan mengambil data terbaru dari API. Nah, seperti itu. Nah, fix. Nah, selanjutnya yaitu top 3 crypto. Nah, saya akan menampilkan bagian atasnya itu ada top 3 jenis kripto yang rekomendasi gitu, recommended, yaitu 1 sampai 3, yaitu menampilkan nama dan simbol. Nah, nama dan simbol, kemudian harga dan presentasi yang diambil dari API, presentasi 24 jam. Kemudian badge ranknya itu badge rank 1 2 3 seperti itu. Nah, itu yang diambil dari item.rank seperti itu. Kemudian full list crypto menggunakan warna. Jadi untuk hijau untuk naik, kemudian warna merah untuk turun, seperti itu. Nah, untuk harga di format presentasi 24 jam dengan warna. Nah, untuk hijau bila naik, nih ini hijau. Kemudian untuk kalau turun maka akan warna merah seperti itu. Nah, ke template selanjutnya yaitu list crypto. Sini nih, ini list crypto. Itu untuk menampilkan seluruh kripto lainnya. Nah, untuk menampilkan kripto lainnya dan mendukung animasi blink, dan shake saat refresh. Nah, ini kodenya ya, fading animated shake. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat AB refresh floating action button. Di sini kita buat tombol melayang di pojok kanan bawah. Di pojok kanan bawah. Kemudian bila diklik refresh, maka akan menampilkan spinner seperti itu, ion spinner. Nah, untuk bagian kedua yaitu logika dan data. Nah, ada setelah itu kita ke logika dan data, yaitu mengimport komponen ionic dan icon. Nah, di sini kita import, yaitu import ion content, kemudian ion header, ion flag, ion title, ion toolbar, dan ion-ion yang lainnya yang dipakai sehingga mendukung program yang kita buat. Maka wajib ditambahkan di import ini seperti itu. Kemudian
state variable name. Misal crypto data seperti itu, crypto date. Menyimpan data kripto dari API ini. Kemudian is loading, bentuk menampilkan loading spinner pada floating action bottom. Kemudian animate list, yaitu menjalankan efek animasi saat data di refresh. Itu ini crypto date. Kemudian is loading dan animate list itu. Ya, langkah selanjutnya ke Patch API. Nah, Patch API ini mengambil data dari API yang telah ditentukan dengan perintah const crypto date wrap title. Nah, dengan menambahkan const API URL-nya yang telah ditentukan seperti itu dengan perintah await axios. Nah, axios nu dipakai di sini seperti itu. Kemudian onmon. Jadi apa sih fungsi onmon itu? Nah, di sini onmon yaitu agar pada saat dibuka maka otomatis akan mengambil data dari API yang telah ditentukan. Nah, sini kan get crypto. Nah, get crypto. Jadi diarahkan ke API gitu, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ada compute properties, computed. Nah, computed properties di sini yaitu untuk memisahkan 3 kripto di atas dan list kripto lainnya. Nah, di sini pakai next crypto date. Ada top 3, ada next crypto date seperti itu. Kemudian helper function. Nah, helper function yaitu untuk mengecek apakah negatif atau positif. Nah, dengan perintah const is negatif seperti itu. Kemudian untuk const format currency yaitu untuk mengubah atau membuka angka jadi format uang atau USD. Nah, ini currency-nya USD agar mudah dibaca dan mudah dipahami dan mudah dihitung juga seperti itu. Oh, ini berapa dolar harga koinnya, seperti itu, jadi ketahuan. Kemudian kita ke refresh pull to refresh. Apa itu? Nah, untuk const handle ini, handle refresh, yaitu dilakukan ketika user ke bawah. Sekali lagi, handle refresh itu dilakukan ketika user swipe ke bawah, itu untuk refresh. Kemudian fetch data baru, kemudian animasi blank dan check dan menyelesaikan refresh gitu. Nah, refresh data, animasi blink atau check, sini nih perintahnya, dan menyelesaikan refresher event target complete. Nah, untuk menampilkan spinner, kemudian animasi blink atau check seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu styling. Styling di sini saya
mencoba membuat tampilan dark mode dengan background color hitam yaitu 12. Kemudian text colornya kita buat putih, format F seperti itu. Kemudian top 3 layout. Nah, top 3 layout yaitu menggunakan text elegant yaitu di atas right, jadi mentok kanan juga seperti itu. Kemudian menambahkan animasi kedip saat refresh dengan animation blink dibuat 0,4 second seperti itu, dengan opacity 0 sampai 100%. Nah, untuk styling selanjutnya yaitu animasi shake saat refresh fake and button itu. Nah, animation shake nya yaitu 0,3 second dengan refresh antara 0 sampai 100%, yaitu digunakan saat saat FIB refresh ditekan, seakan-akan ada animasi shake atau getaran seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat programnya ya teman-teman. Kita coba masuk ke directory-nya appranks unit serve. Nah, nanti program yang telah dibuat yaitu dijalankan dengan perintah ionic serve. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, akan otomatis langsung jalan. Nah, di sini ada title-nya apprank crypto. Kemudian tampilannya dark mode. Kemudian top 3-nya muncul juga, Bitcoin, Ethereum, Tether misal. Nih, seperti ini dengan bentuk dolar US. Nah, ini untuk panah negatif ya, merah. Kalau hijau seperti ini yaitu naik atau positif seperti itu. Menampilkan berapa banyak, sampai 100. Oke, seperti itu. Kemudian tombol refreshnya seperti ini, dark shake, animasi shake. Nah, di sini gerak, di sini gerak seperti itu. Kemudian kalau kita tampilkan ke handphone seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada top 3-nya dulu, kemudian selanjutnya kripto yang lainnya nyusul seperti itu. Kemudian bisa di refresh juga di sini. Nah, refresh sudah berfungsi seperti itu. Demikian tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.